sharing pendapat, sharing mungkin ya, pengalaman dari salah satu SMK di Kota Bogor yang mendapatkan bantuan SMK Pusat Keunggulan, yaitu dari SMK Wikrama dan SMK Cipta Pariwisata. Hanya saja saat ini yang akan diberikan kesempatan untuk menyampaikan sharing, yaitu kepada Ibu Nur Afia Khuraini SPD. Dipersilahkan Bu, Mangga Bu. Ya, baik, terima kasih Pak. Sebelumnya, yang terhormat Bapak Edi Permana dan Bapak Cecep Ridwan, selaku pengawas pembina kantor cabang dinas wilayah 2 Provinsi Jawa Barat. Kemudian yang saya hormati Bapak Mulya Muprihartono selaku Ketua MKKS SMK Kota Bogor. Yang saya hormati juga Bapak Ade selaku Ketua ya, Perkumpulan Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum. Yang saya hormati Ibu Ristanti Anistia selaku instruktur dari SMK M3 Bogor, dan tentunya yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum ya, SMK Kota Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik. Bapak Ibu, ya, Bapak Ibu, perkenalkan saya Via dari SMK Wikrama Bogor. Hari ini saya diminta untuk menggantikan Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum Ibu Nunuk Mujiana, karena pada kesempatan hari ini sedang ada kegiatan sosialisasi SMKPK gitu ya. Tapi mudah-mudahan nantinya tidak mengurangi lah ya informasi sharing-sharing terkait dengan apa yang sudah kita dapatkan selama diklat 10 hari. Nah, saya ini dengan Pak Edi, bersama-sama dengan Pak Edi, bersama-sama dengan Ibu Iin, dan beberapa perwakilan dari SMK Wikrama yang dilatih menjadi komite pembelajaran, ya, menjadi komite pembelajaran di SMK Wikrama. Jadi kami dilatih selama 10 hari untuk mengikuti diklat program sekolah penggerak. Seperti itu mungkin Bapak Ibu. Nah, sebetulnya kalau dari pembagian materi, ini sebenarnya materi yang saya sampaikan ada di tengah-tengah ya Pak ya, terkait dengan asesmen pembagiannya. Tapi mungkin nanti Bapak Ibu disimak dulu saja materi saya tentang asesmen, nanti mungkin mendapat pencerahan dari pemateri-pemateri selanjutnya, yaitu mungkin nanti lebih jelasnya tentang kebijakan SMKPK, struktur kurikulum, dan lain sebagainya, mungkin nanti akan disampaikan oleh Bapak Edi dan juga Ibu Ristanti, seperti itu. Nah, sebetulnya Bapak Ibu mungkin pengantar di awal saja terkait dengan kurikulum paradigma baru ini. Nah, sebetulnya ada beberapa poin-poin yang nantinya akan terlihat sangat berbeda ya Bapak Ibu, tapi ada juga beberapa poin-poin yang dikuatkan seperti itu. Mungkin nanti Bapak Ibu akan mendapat gambaran bagaimana nantinya dalam kurikulum paradigma baru ini akan menekankan tujuannya adalah profil pelajar Pancasila. Nanti juga akan mungkin dijelaskan oleh Ibu Riris dan Pak Edi terkait nanti ada istilah-istilah baru Bapak Ibu, seperti capaian pembelajaran. Nah, mungkin dulu Bapak Ibu dapat dokumen dari pemerintah itu kan bentuknya KIKD ya Bapak Ibu. Nah, kalau sekarang sedikit bocoran saja, mungkin nanti akan lebih diperdalam oleh Ibu Ristanti, bahwasanya pada kurikulum paradigma baru ini sudah tidak ada lagi istilah KIKD, tetapi adanya capaian pembelajaran. Seperti itu. Kemudian nanti ada alur tujuan pembelajaran dan lain sebagainya. Intinya perbedaannya nanti di situ, dan mungkin Bapak Ibu juga sudah mendapat ya surat bahwasannya ada perubahan dari segi program keahlian. Jadi sekarang sudah tidak ada lagi kompetensi keahlian, jadi hanya bidang keahlian lalu diturunkan kepada program keahlian. Nah, di situ juga nanti ada sedikit perbedaan. Nah, baik Bapak Ibu, karena saya diamanahinya mengantarkan materi terkait dengan asesmen, jadi saya coba sharing ya Bapak Ibu terkait materi asesmen. Saya mohon izin share screen ya Bapak Ibu. Oke, sebelumnya apakah share screen saya sudah terlihat? Sudah terlihat Bapak Ibu? Suara saya jelas ya?
Ya, suara saya jelas nanti. Ya, alhamdulillah sudah, Bu. Ya, alhamdulillah. Baik, Bapak Ibu, karena memang materi yang saya bawakan saat ini terkait dengan Volume kurang, Bu. coba dari mulai refleksi dulu nih pagi-pagi biar segar ya Bapak Ibu ya. Kita lihat dulu beberapa gambar nih. Bapak Ibu suka yang mana ya? Oke. Nah, ada 2 gambar nih, A atau B. Bapak Ibu lebih suka yang mana nih? Yang A atau yang B? Boleh diaktifkan mikrofonnya. Yang A. Yang A. Yang A. Yang A. Yang B. Oke. Selanjutnya Bapak Ibu, gambar selanjutnya nih. B. Suka yang A atau yang B, Bapak Ibu? Yang A. Yang A. Ya. Nah, ini udah viral banget ya Bapak Ibu. Yang B, yang B. Oke. Oke, baik. Nah, ini yang ini suka yang mana nih Bapak Ibu? Yang A atau yang B nih? Luar negeri apa? Dua-duanya. Yang A. Selanjutnya ini ada 2 gambar nih Bapak Ibu. Kalau disuruh memilih Bapak Ibu mau gambar yang A atau yang B? Yang B, yang B. Yang B. Dari A. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Filosofinya seperti ini. Boleh, terima kasih atas partisipasi aktifnya. Bapak Ibu boleh mengaktifkan kembali mikrofonnya. Terima kasih banyak. Oke. Jadi apa sih kenapa saya tampilkan gambar-gambar seperti ini di awal? Karena ini merupakan salah satu filosofi dari kegiatan asesmen yang biasa kita lakukan. Kenapa? Karena saya di awal hanya meminta Bapak Ibu, mohon maaf jika mengaktifkan terlebih dahulu untuk speakernya. Buat amat sih mama yang satu ini. Ya. Oke. Ya, saya lanjutkan ya Bapak Ibu. Jadi ketika di awal saya hanya meminta Bapak Ibu untuk memilih salah satu gambar tanpa memberitahu tolak ukur atau pedoman instrumen apa yang harus Bapak Ibu pilih. Artinya Bapak Ibu memilih sesuai dengan perasaan dan juga prasangkanya Bapak Ibu gitu ya. Nah, ini sebagai salah satu gambaran terkait pelaksanaannya asesmen di mana suatu tolak ukur atau instrumen penilaian itu betul-betul sangat penting dan sangat dibutuhkan Bapak Ibu. Kalau tidak yang terjadi seperti tadi, ada yang sukanya A, ada yang sukanya B. Kenapa? Karena tidak ada tolak ukur yang mohon bantuannya Bapak Ibu untuk menonaktifkan ya. Baik. Ya, itu mungkin Bapak Ibu sedikit di awal gambaran terkait dengan asesmen. Nah, saya coba coba review ya Bapak Ibu materi yang saya dapatkan ketika pelatihan. Ini kaitannya dengan materi asesmen. Nah, mungkin ini agak sedikit loncat materinya, jadi nanti mungkin Bapak Ibu coba pahami dulu, nanti insya Allah dapat jawaban dari kebingungan Bapak Ibu, nanti akan dijelaskan mungkin lebih lanjut oleh Bu Riris dan juga Bapak Edi. Baik, selanjutnya Bapak Ibu ini saya akan sedikit cerita saja terkait salah satu materi yang kita dapatkan yaitu tentang asesmen. Jadi Bapak Ibu sebenarnya asesmen ini sudah tidak asing lagi ya untuk kita dan juga tentunya kita sudah melakukan proses asesmen selama pembelajaran ini. Tapi nantinya ada beberapa poin-poin penekanan yang menjadi pembeda antara kurikulum sebelumnya dengan kurikulum paradigma baru. Saya sedikit dan mungkin singkat saja ya Bapak Ibu, karena saya yakin Bapak Ibu juga sudah paham terkait dengan asesmen ini. Bapak Ibu, selanjutnya ini saya sedikit saja prinsip asesmen. Jadi ada 5 prinsip asesmen yang harus dilakukan khususnya dalam kurikulum paradigma baru ini harus betul-betul menekankan bahwasannya asesmen merupakan bagian yang terpadu dari proses pembelajaran. Itu jadi kalau bisa dilihat bagannya di sini Bapak Ibu, di sini itu ada kegiatan asesmen, kemudian selanjutnya dari kegiatan asesmen baru kita melakukan perencanaan pembelajaran. Setelah itu baru kita melakukan kegiatan pembelajaran dan dilakukan lagi asesmen. Jadi asesmen ini merupakan hal yang
benar-benar terpadu dalam kegiatan pembelajaran gitu. Jadi jangan sampai kadang kan kita perencanaan pembelajaran, kegiatan belajar baru asesmen. Jadi sebetulnya asesmen itu dilakukan di awal, baru dilakukan perencanaan, baru dilakukan kegiatan pembelajaran, dan di akhir dilakukan asesmen kembali. Terus seperti itu siklusnya berkelanjutan. Itu untuk prinsip asesmen yang pertama, Bapak Ibu. Selanjutnya prinsip asesmen yang kedua, ini perlu dirancang sesuai tujuan. Baik itu asesmen dalam kegiatan formatif, Bapak Ibu sudah tahu ya asesmen formatif dan sumatif. Kalau formatif ini adalah asesmen yang kita lakukan untuk melihat bagaimana proses pembelajaran. Sedangkan asesmen sumatif ini kita lakukan ketika di akhir suatu pembelajaran. Kemudian juga baik kita melakukan asesmen diagnosis. Dan Bapak Ibu juga saya yakin sudah tidak asing lagi ya dengan asesmen diagnosis ini. Asesmen yang kita lakukan di awal untuk melihat kondisi awal siswa seperti apa. Seperti itu, mungkin Bapak Ibu saya singkat saja. Kemudian yang ketiga ini, prinsip bahwasannya asesmen ini harus dilakukan secara adil, valid, dan juga dapat dipercaya. Nah, nanti seperti apa? Jadi adil di sini itu diharapkan ketika melakukan asesmen itu tidak merugikan atau menguntungkan salah satu kelompok peserta didik. Mungkin diuntungkan karena mungkin agamanya sama, atau dirugikan karena misalnya suku dan rasnya berbeda dengan kita. Nah, itu jangan sampai terjadi dalam prinsip asesmen. Selanjutnya, asesmen yang keempat di sini, Bapak Ibu, ketika kurikulum paradigma baru ini menekankan bahwasannya asesmen ini bisa dilakukan dengan berbagai bentuk tugas. Jadi bukan tugas yang itu-itu saja. Misalkan Bapak Ibu sudah nyaman dengan melakukan asesmen tes tertulis pilihan ganda misalnya. Terus aja itu dari awal sampai dengan akhir Bapak Ibu terus melakukan asesmen yang sama. Nah, diharapkan itu tidak terjadi lagi. Kenapa? Karena sebetulnya yang ditekankan dalam kurikulum paradigma baru ini adalah orientasi kepada siswa. Nah, mungkin ini ketika kurikulum K13 juga sudah digembar-gemborkan ya Bapak Ibu, bahwasannya kita harus merancang pembelajaran berorientasi kepada siswa atau berpusat pada siswa. Nah, untuk gimana nih? Karena kan karakteristik siswa itu tentunya berbeda-beda. Untuk itu kita harus bisa memfasilitasi setiap perbedaan siswa itu dengan salah satunya dengan memberikan bentuk instrumen asesmen yang berbeda-beda. Misalnya anak yang lebih suka ngomong, mungkin dia akan lebih senang ketika di asesmen dengan cara presentasi misalnya. Dia lebih senang ngomong, berarti dia lebih senang di asesmen dengan cara berbicara langsung atau tes lisan dan lain sebagainya. Jadi itu. Nah, kemudian yang perlu dihindari di sini adalah berfokus pada asesmen sumatif. Jadi ini sebetulnya yang poin pentingnya Bapak Ibu, di mana ketika kurikulum paradigma baru ini diharapkan setiap peserta didik ataupun guru itu memberikan porsi yang lebih kepada asesmen formatif. Jadi betul-betul memberikan porsi yang lebih banyak terhadap penilaian proses dibanding kepada penilaian akhir. Kemudian yang perlu dihindari juga yaitu terkait dengan teaching to the test, di mana misalkan guru mengajar hanya berdasarkan apa yang nantinya diujiankan saja. Nah, dalam kurikulum paradigma baru ini diganti ya Bapak Ibu menjadi teaching at the right level. Mengajar sesuai dengan capaian pembelajaran, seperti itu. Nah, ini mungkin perlu juga dihindari di sini hanya menggunakan satu teknik penilaian saja. Jadi diharapkan mampu menggunakan berbagai teknik penilaian. Nah, ini yang kelima, Bapak Ibu, kaitannya dengan prinsip asesmen. Asesmen ini harus bersifat sederhana, informatif, dan juga dapat memberikan informasi yang bermanfaat untuk peserta didik dan juga orang tua. Jadi bentuk asesmen dan nanti hasilnya itu harus dalam kalimat-kalimat yang mudah dipahami supaya nantinya bisa memberikan informasi dan juga menjawab kebutuhan peserta didik atas umpan balik. Maksudnya gimana? Maksudnya peserta didik setelah membaca umpan balik hasil asesmen, dia paham gitu apa yang harus dia lakukan ke depannya. Seperti itu mungkin Bapak Ibu. Selanjutnya
Ini ada yang paling penting juga di sini bahwasannya dalam kurikulum paradigma baru ini penting menanamkan growth mindset. Jadi pola pikir bertumbuh di mana anak-anak ini harus betul-betul paham bahwasannya proses pembelajaran itu lebih penting dibanding dengan hasil. Tapi biasanya sih proses tidak mengkhianati hasil ya Bapak Ibu ya. Biasanya kalau memang mereka sudah betul-betul maksimal dalam prosesnya, insya Allah hasilnya pun akan baik. Ini juga yang perlu ditekankan, yaitu kita harus membangun nih Bapak Ibu, harus membangun budaya tidak takut salah dalam belajar. Jadi kita harus membiasakan ketika misalnya anak mencoba untuk berpartisipasi aktif dalam pembelajaran, tapi ternyata salah. Nah, kita jangan langsung menjudge bahwa itu salah gitu, nggak boleh, nah dan sebagainya. Jadi kita harus membangun budaya di mana anak-anak ini memang mau mencoba dan tidak takut salah dalam belajar. Nah, yang paling penting belajar bukan tentang kecepatan, Bapak Ibu. Jadi bukan cepat-cepat bisa dan lain sebagainya, bukan, tetapi tentang pemahaman yang mendalam. Seperti itu. Mungkin ada anak yang butuh waktu lebih lama untuk memahami sesuatu lebih mendalam. It's okay, nggak apa-apa. Karena memang belajar bukan tentang kecepatan belajar. Seperti itu mungkin yang ingin saya sampaikan. Selanjutnya, prinsip asesmen yang keempat. Ini kaitannya pembelajaran itu harus relevan, Bapak Ibu. Harus sesuai dengan konteks kehidupan. Jadi, usahakan kita selalu mengaitkan mata pelajaran atau misalkan proses asesmen dengan kehidupan atau lingkungan sekitar peserta didik. Seperti itu. Kemudian yang prinsip yang kelima, kaitannya dengan pembelajaran berorientasi pada masa depan yang berkelanjutan. Seperti itu. Jadi, ini yang poin pentingnya, di mana siswa itu harus paham bahwa belajar itu bukan hanya di sekolah, belajar itu ya terus sampai masa yang berkelanjutan. Seperti itu, setelah lulus pun mereka masih perlu yang namanya belajar. Seperti itu mungkin Bapak Ibu, saya tidak akan lama. Kemudian selanjutnya ini kaitannya dengan alur penerapan pembelajaran. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan, nanti mungkin akan lebih detail dijelaskan bahwasannya saat ini sudah tidak ada lagi KI dan KD dalam kurikulum paradigma baru, tetapi namanya capaian pembelajaran, di mana ini dibuat oleh pemerintah, ditetapkan oleh pemerintah, dan diberikan kepada sekolah-sekolah. Dari CP tersebut nanti kita menjabarkan dalam yang namanya alur tujuan pembelajaran, atau biasanya dulu kita buat tujuan pembelajaran ya Bapak Ibu, kita buat indikatornya, kita buat tujuannya. Nah, itu pun sama kita lakukan, tapi penjabarannya dalam bentuk capaian pembelajaran. Nah, selanjutnya ketika kita sudah menetapkan CP dan membuat alur tujuan pembelajaran, maka tahap selanjutnya yang harus kita lakukan dalam proses pembelajaran adalah asesmen. Nah, asesmen untuk mengetahui posisi murid di awal ini namanya asesmen diagnostik ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu pasti saya yakin Bapak Ibu sudah paham dan juga sudah melakukannya di sekolah Bapak Ibu. Selanjutnya dari hasil asesmen diagnostik ini akan dilakukan refleksi. Nanti baru tuh kelihatan hasil dari asesmen diagnostik itu, Bapak Ibu baru memilih dan menetapkan perangkat ajar serta aktivitas pembelajaran. Setelah itu dilakukan sosialisasi. Setelah dilakukan sosialisasi, Bapak Ibu baru melakukan asesmen lagi. Asesmennya di sini bukan diagnostik tapi formatif dan sumatif. Dan terus berlanjut ke CP lagi, ke asesmen diagnosis lagi, dan lain sebagainya. Jadi ini merupakan tahapan pelaksanaan seperti itu. Mungkin Bapak Ibu singkat saja ya, nanti mudah-mudahan ada waktu untuk berdiskusi sambil kita sharing-sharing. Nah, selanjutnya saya akan bahas sedikit juga asesmen diagnostik ini yang saya sampaikan di awal ya Bapak Ibu, ini untuk melihat kondisi awal peserta didik sebelum nantinya melakukan kegiatan pembelajaran. Nah, tujuan asesmen diagnostik ini nanti dibagi menjadi dua ya Bapak Ibu. Bapak Ibu sudah paham ada yang kognitif ini tujuannya untuk melihat bagaimana kondisi dan juga aktivitas
selama di rumah misalnya, atau juga bagaimana latar belakang pergaulan siswa. Itu kan anak-anak sebetulnya banyak mempunyai waktu luang ya Bapak Ibu. Nah, kita bisa gali itu setelah pembelajaran daring apa yang mereka lakukan. Bapak Ibu untuk menggali dan mengetahui tentang aktivitas tersebut. Selanjutnya ada asesmen diagnostik kognitif Bapak Ibu. Nah, kognitif ini nantinya bisa melihat bagaimana sih capaian kompetensi siswa di awal pembelajaran. Itu nanti bisa kita tarik kesimpulan, jadi siswa kita itu rata-rata kemampuannya ada di mana, seperti itu. Nah, ini mungkin saya singkat saja. Selanjutnya, diagnostik kognitif ini masih sama Bapak Ibu konsepnya. Jadi, ada 3 langkah yang harus dilakukan ketika kita akan melakukan asesmen diagnostik. Yang pertama ada tentunya tahapan persiapan, ada tahapan pelaksanaan, ada tahapan tindak lanjut. Nah, di tahap persiapan ketika kita melakukan asesmen diagnostik non-kognitif, ini bisa kita lakukan dengan cara misalnya kita sediakan emot-emot ikon gitu ya, emot-emot misalkan yang senyum, yang ketawa, yang marah, yang nangis, nanti anak-anak suruh memilih dia mau memilih yang mana gitu ya, yang sesuai dengan keadaan atau emosional dia saat itu. Nah, bisa juga dilakukan dengan membuat daftar pertanyaan kunci mengenai aktivitas. Nah, Bapak Ibu, asesmen diagnostik ini juga bisa dilakukan dengan berbagai cara. Ya, bukan hanya dengan tulisan saja, tapi bisa juga dengan bercerita. Misalnya sekarang kan kita belajar daring ya Bapak Ibu, bisa menggunakan media Jimit seperti ini. Kemudian nanti Bapak Ibu mungkin bisa ngobrol satu-satu mungkin, atau misalkan bareng-bareng sama siswanya, bercerita, tanya jawab gitu ya. Atau bisa dengan cara menulis, misalnya secara daring Bapak Ibu lakukan dengan misalkan memberikan lembar kerja misalkan, atau nanti anak-anak jawab di kertas, nanti anak-anak kirimkan ke Bapak Ibu, atau juga bisa menggunakan Google Form. Menggambar, nah bisa juga Bapak Ibu menggunakan media, misalkan menggunakan Google Meet nih, Bapak Ibu menggunakan Google Meet, nanti bisa juga menggunakan aplikasi misalkan Jamboard, anak-anak nulis pakai stiker-stiker, nanti mereka mengutarakan misalkan atau menggambar dan lain sebagainya. Nah, sedikit saja ya Bapak Ibu, ini strategi tanya jawab, nanti ketika siswa menjawab itu kita harus melakukan apa. Pertanyaan lanjutan supaya kita lebih tahu mendalam tentang jawaban siswa tersebut, misalkan. Kemudian juga saat siswa bertanya balik, kita harus bagaimana, kita harus langsung menjawabnya. Kalau misalkan ini mungkin metodenya dengan bercerita ya, kita langsung ketemu sama anak atau misalkan langsung ngobrol face to face. Kemudian juga saat menjawab pertanyaan, misalkan anak-anak bingung nih tentang kalimat pertanyaan itu maksudnya kemana, nah kita bisa membantu untuk menjabarkan kalimat pertanyaannya dengan lebih mudah, seperti itu. Ini juga mungkin Bapak Ibu sudah paham ya terkait dengan asesmen diagnostik non-kognitif. Nantinya setelah kita lihat nih, kita analisis hasil dari jawaban anak-anak kita, ternyata ada beberapa anak yang memilih emot-emot yang negatif, misalnya memilih emot yang lagi marah, memilih yang lagi nangis dan lain sebagainya. Nah, itu bisa kita identifikasi, kita pilah gitu ya, yang negatif ini bisa kita ajak diskusi. Kalau ternyata dari diskusi tidak bisa, maka bisa kita langsung komunikasikan dengan orang tua. Nah, selanjutnya kita pantau lagi sampai dengan pelaksanaan asesmen diagnostik berikutnya. Seperti itu, Bapak Ibu. Nah selanjutnya ada perbedaan antara diagnostik kognitif, di mana kognitif ini untuk melihat kemampuan peserta didik di awal. Seperti itu. Nah, sama tahapannya dari tahap persiapan, pelaksanaan, diagnosis, dan tindak lanjut. Nah, ini yang paling penting nih Bapak Ibu yang jadi perbedaan, bahwasannya ketika untuk asesmen kognitif di kurikulum baru ini, itu bukan lagi untuk mengejar target kurikulum, tetapi untuk menyesuaikan tingkat pembelajaran. Jadi kita lihat dari hasilnya, kemudian rata-rata siswa kita ada di mana, baru kita tentukan rencana pembelajarannya. Nah, ini contohnya saja Bapak Ibu, contoh dari persiapan dan pelaksanaan. Tentunya awalnya harus dibuat jadwal dulu kapan dilaksanakan, kemudian kita identifikasi, setelah itu kita buat susunan pertanyaannya.
Nah, susunan pertanyaan ini juga ada triknya ya, Bapak Ibu. Ada triknya di mana kita buat 2 soal sesuai dengan kelasnya, 6 pertanyaan topik di satu topik di bawah kelasnya. Nah, misalkan 2 pertanyaan dengan topik di bawah kelasnya. Nah, ini. Nah, jadi bukan hanya ketika pembelajaran secara tatap muka, tetapi secara daring pun asesmen ini harus dilakukan. Ini contoh tindak lanjutnya Bapak Ibu. Jadi kita bisa kategorikan ke dalam 3 kelompok, paham utuh, paham sebagian, dan tidak paham. Nantinya dari situ kita bisa membuat tindak lanjutnya. Contoh yang paham utuh artinya dia bisa mengikuti pembelajaran. Yang paham sebagian mungkin harus diberikan remedial terlebih dahulu. Yang tidak paham misalnya dan lain sebagainya. Seperti itu, ini hanya contoh saja Bapak Ibu terkait dengan asesmen diagnostik kognitif. Jadi bisa saja soalnya itu dalam bentuk pilihan ganda, atau mungkin Bapak Ibu lebih mudah misalnya dengan menggunakan esai. Nah, itu boleh saja Bapak Ibu. Ini contohnya, jadi dibagi ke dalam 3. Oh, anak-anak yang menjawab A berarti nanti masuk ke dalam kelompok yang paham utuh. Misalnya, seperti itu. Yang B atau C berarti kan salah, berarti bisa dikategorikan kepada anak yang paham sebagian atau tidak paham. Nah, ini hanya contoh saja Bapak Ibu. Selanjutnya saya akan sharing terkait dengan asesmen formatif dan sumatif. Nah, ini unit modulnya. Nah, ini di sini perbedaannya Bapak Ibu di dalam kurikulum paradigma baru. Jadi bukan lagi ditekankan kepada asesmen sumatif atau terhadap akhir dari evaluasi proses pembelajaran. Tapi pemerintah ini gitu ya menginginkan bahwasannya asesmen formatif ini betul-betul menjadi porsi yang lebih besar atau penekanan dalam pembelajaran. Jadi kalau ada 3 asesmen, di sini ada asesmen as learning, di mana asesmen sebagai refleksi proses pembelajaran, ada asesmen for learning, di mana asesmen ini untuk proses pembelajaran. Jadi ini nih ditekankannya di antara 2 ini, sebagai refleksi pembelajaran dan juga asesmen sebagai perbaikan proses pembelajaran. Di sini poin pentingnya. Jadi jadi asesmen ini untuk menilai refleksi proses pembelajaran dan untuk perbaikan proses pembelajaran. Seperti itu. Nanti baru dilakukan asesmen sumatif untuk menilai evaluasi pada akhir proses pembelajaran. Nah, ini ya Bapak Ibu yang tadi saya sampaikan bahwasannya asesmen formatif ini menekankan kepada evaluasi proses. Sedangkan sumatif ini dilakukan di akhir pembelajaran. Nah, ini keuntungan kita melaksanakan asesmen formatif dan sumatif, tentunya dua-duanya juga penting untuk dilaksanakan ya Bapak Ibu. Dua-duanya juga membawa manfaat tentunya untuk guru maupun untuk siswa. Jadi bukan lagi untuk siswa saja, tetapi untuk guru. Nantinya guru bisa merefleksikan bagaimana kegiatan pembelajarannya, apakah sudah efektif, apakah betul-betul kegiatan pembelajaran itu bisa membuat siswa betul-betul berkembang dan paham gitu. Ini dari asesmen sumatif, dan juga asesmen sumatif ini juga penting untuk mengukur sejauh mana sih pemenuhan capaian pembelajaran siswa di akhir suatu pembelajaran. Nah, kalau dilihat di sini Bapak Ibu, ini kondisi saat ini katanya ya. Di mana titik beratnya itu ada di assessment of learning, di mana asesmen sumatif ya maksudnya Bapak Ibu. Jadi lebih berat nih kepada penilaian sumatifnya gitu ketimbang dengan asesmen formatif. Nah, harapan di kurikulum baru ini nantinya lebih berat atau lebih porsinya lebih besar untuk asesmen for learning dan as learning, atau untuk asesmen formatifnya dibanding dengan asesmen sumatif. Tuh, Bapak Ibu. Kalau dijabarkan ke dalam piramida, ini jadi bentuknya mengerucut seperti ini, di mana as learning ini punya porsi yang lebih banyak, kemudian disusul dengan for learning, off-nya ini hanya di ujung saja. Jadi betul-betul porsinya bisa kita lihat jelas ya Bapak Ibu, di mana porsinya memang lebih sedikit. Gitu. Nah, ini dan juga diharapkan dalam penerapan kurikulum baru ini, asesmen formatif ini dilakukan lebih banyak dibanding dengan kita melakukan asesmen sumatif.
Tujuannya ya apa? Untuk perbaikan dan pengembangan diri selama proses pembelajaran. Gitu. Jadi betul-betul kalau misalkan ternyata dari hasil formatifnya kurang memuaskan, maka bisa langsung dilakukan perbaikan proses pembelajarannya. Seperti itu. Nah ini, jadi mengapa keseimbangan asesmen formatif dan sumatif penting? Karena ini adalah mengubah paradigma belajar yang menitikberatkan pada nilai menjadi belajar yang menitikberatkan pada proses. Nah ini di sini. Jadi yang selama ini anak-anak belajar hanya untuk mencari nilai supaya rapotnya besar atau supaya misalkan dapat peringkat yang bagus gitu ya. Nah sekarang diubah nih mindsetnya sebagai menitik beratkan untuk kegiatan proses. Seperti itu. Nah, ini Bapak Ibu, di sini ada bentuk-bentuk asesmen, formatif dan sumatif. Jadi Bapak Ibu banyak sekali yang bisa Bapak Ibu lakukan untuk melakukan asesmen, bukan hanya tes tulis dan tes lisan. Ya, jadi ada asesmen yang bentuknya tidak tertulis juga Bapak Ibu, seperti misalkan dalam proses pembelajaran Bapak Ibu melakukan diskusi kelas, misalkan atau drama atau produk, misalkan dengan melakukan presentasi. Nah, di sini juga kan sering juga mungkin ya dilakukan. Bukan hanya secara tatap muka, sebetulnya Bapak Ibu secara daring pun kita bisa memberikan bentuk-bentuk asesmen seperti ini gitu ya, dengan misalkan menggunakan Google Meet ini, anak-anak dibagi kelompok, kemudian anak-anak nantinya presentasi. Nah, itu juga bisa menjadi bagian asesmen. Untuk apa? Misalnya untuk mengembangkan komunikasi peserta didik juga ya Bapak Ibu. Mungkin selama ini kan belajar daring hanya lihat handphone misalkan atau hanya satu arah. Nah, sebenarnya anak-anak juga butuh dua arah gitu ya. Anak-anak juga butuh berdiskusi, anak-anak butuh mengeluarkan pendapat dan lain sebagainya. Kemudian juga bisa tes lisan. Kemudian Bapak Ibu ada juga bentuk asesmen yang bentuknya tertulis. Nah, ini mungkin sudah biasa ya Bapak Ibu, dengan esai, dengan tes tertulis, bisa pilihan ganda, bisa bentuknya pertanyaan singkat, atau bisa juga bentuknya dengan menerapkan umpan balik. Misalkan kita kasih pertanyaan-pertanyaan yang mereka merefleksi diri mereka sendiri. Misalkan apakah kamu sudah paham materi ini, atau misalkan apa kesulitan belajarnya, materi apa yang belum kamu pahami, dan lain sebagainya. Nah, bisa juga menggunakan refleksi atau misalkan bentuknya jurnal. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, selanjutnya yang paling penting dari kegiatan asesmen ini, paling penting dan tidak boleh dilupakan adalah kegiatan umpan balik Bapak Ibu. Jadi umpan balik ini ya hal yang harus dilakukan, karena dengan adanya umpan balik ini kita bisa melakukan perbaikan atau merefleksi dari kegiatan pembelajaran kita. Nah, apa sih untungnya kita melakukan umpan balik? Misalnya bagi guru kita dapat memberi informasi perkembangan murid gitu ya, untuk nantinya memperbaiki proses pengajaran dan pembelajaran nantinya di masa depan. Nah, untuk siswa apa ya. sih? Ya. Saya ingatkan waktunya 10 menit lagi ya Bu Pia ya. Iya Pak. Ya. Ya, Pak, silakan. Singkat ya Pak ya, baik. Nah, ini kemudian untuk murid nanti dia bisa mengukur sejauh mana dia kelebihannya apa, kekurangannya apa. Nah, ini prinsip pembelajaran Bapak Ibu. Nah, yang paling penting ada dalam umpan balik, itu ada feed up, feedback, dan feed forward. Di mana feed up ini kita harus mengklarifikasi tujuan pembelajaran dengan murid. Jadi apa sih yang sebenarnya akan kita capai nih di pembelajaran ini? Feedback, kita harus lihat tanggapannya. Dari apa yang sudah dilakukan oleh siswa, kita lihat nih tanggapannya sudah sampai mana, kemajuannya, dan lain sebagainya. Dan juga kita harus memberikan saran kepada siswa. Gitu. Setelah kita mengklarifikasi, kita berikan tanggapan, dan kita berikan saran. Jadi ke depannya kamu harus apa, sebaiknya apa, seperti itu. Nah, ini mungkin Bapak Ibu, nah ini yang paling penting juga, ini kita bisa gunakan sebagai salah satu referensi ya Bapak Ibu, adanya ladder of feedback atau tangga umpan balik ya Bapak Ibu. Kita bisa mulai dari klarifikasi. Nah, ini sebenarnya bisa juga kita kaitkan dengan karakteristik peserta didik. Peserta didik yang nilainya misalkan di bawah rata-rata, nah itu bisa kita pilih ladder of feedback-nya itu misalkan dengan cara mengklarifikasi. Dengan misalkan menanya apa yang kamu maksud dengan materinya apa, misalkan bisa tolong jelaskan lagi tidak tentang misalkan pengertian perkantoran misalnya, karena saya dari perkantoran ya, terus bagaimana itu bisa terjadi. Nah, itu dalam proses kalau punya pembolong kertas ya, nah misalkan evaporator nggak punya ya, ada karakteristik didik yang sudah
mampu menyesuaikan dengan pembelajaran. Nah, kita bisa pilih feedback yang lebih lagi, misalkan dengan cara perhatian gitu. Saya membayangkan bagaimana jika apakah mungkin jika dan lain sebagainya. Oh. Tangga yang Coba paling dulu, tinggi bentar, dalam bentar. proses umpan balik yaitu Gak usah kita gini. mengapresiasi apa yang sudah dikerjakan oleh peserta didik. Seperti itu. Nah, ini hanya singkat saja Bapak Ibu, ini hanya contoh asesmen kekhasan SMK, dan ini sebenarnya penting ya karena kita semua dari SMK nih Bapak Ibu. Asesmen kekhasan SMK yang tidak ada di SMA, tidak ada di SMA, hanya ada di SMK ya, contohnya TEFA, kemudian UKK, PKL dan lain sebagainya. Oke, saya singkat saja. Ini hanya contoh ya Bapak Ibu. Ini yang seperti tadi saya analogikan di awal tentang gambar gitu ya. Bapak Ibu ya perlu harus membuat rubrik penilaian, instrumen penilaian. Nah, seperti ini contohnya. Misalkan ada penilaian kewirausahaan, apa sih yang dinilai dan lain sebagainya. Ini harus jelas di awal. Karena asesmen ini salah satunya tadi harus terukur. Dan proyek misalnya apa yang dinilai, kemudian teknik penilaiannya nanti seperti apa, dan juga instrumen yang dibutuhkannya apa. Nah, ini juga menjadi PR kita bersama ya Bapak Ibu di SMK, di mana kita sebetulnya memang untuk membuat pengalaman yang betul-betul nyata kepada peserta didik adalah melakukan TEFA, sebenarnya Teaching Factory, di mana nantinya kan Teaching Factory ini betul-betul order dari industri. Dan juga nanti hasil produknya harus benar-benar sesuai dengan industri. Nah, ini juga sebaiknya dilakukan di SMK, kegiatan TEFA ini. PKL ini sudah wajib ya Bapak Ibu di SMK, dan saya yakin di sekolah Bapak Ibu juga melakukan PKL. UKK tentunya dilakukan ya Bapak Ibu, ini hanya contoh penilaian dan lain sebagainya, contoh TEFA. Ini mungkin nanti materinya dibagikan ya, nanti mungkin Bapak Ibu bisa lebih membaca dan mempelajari terkait dengan instrumen-instrumen penilaian ini. Kemudian saya mau sedikit sharing saja Bapak Ibu. Jadi ketika saya pelatihan itu saya dapat, mungkin Bapak Ibu juga sudah pernah lihat ya bentuknya seperti ini. Ini dari teman saya juga dari temannya lagi. Ini yang buat, di sini ada namanya nih. Vicky Suhardi yang buat ya. Ini mungkin sebagai gambaran saja untuk Bapak Ibu ketika mungkin ini kan di awal tahun nih. Di awal tahun pasti tentunya Bapak Ibu melakukan yang namanya asesmen diagnostik. Ya kan, nah asesmen diagnostik itu gimana nih biar melakukan hal yang berbeda, kemudian bisa dilakukan secara kreatif, dan mungkin anak-anak nggak merasa sedang di asesmen gitu, nggak merasa sedang ditanya-tanyain gitu. Nah, ini bisa juga dibuat dalam bentuk seperti ini. Ayo ngejurnal misalnya. Nah, deskripsikan diri kamu. Nah, ini juga kita bisa lihat kan seperti apa sih dia karakteristiknya dari apa yang dia ceritakan. Bisa juga bentuknya misalkan seperti ini yang tadi saya sampaikan. Bisa menggunakan zona emosi. Misalkan seberapa bahagianya kamu, misalkan dia sangat setuju bahagia, berarti dia memang lagi bahagia. Atau mungkin soalnya dia lebih milih yang kesal gitu. Nanti kita bisa cari tahu nih kenapa dia lagi kesal gitu. Karena sedikit banyaknya kondisi peserta didik, kondisi mentalnya peserta didik itu pasti mempengaruhi proses pembelajaran. Kalau dia lagi kesal, kalau dia lagi sedih, kalau dia lagi takut, tentunya agak sedikit sulit ya untuk menerima pembelajaran. Nah, ini hanya contoh saja Bapak Ibu, misalkan bisa dilakukan seperti ini. Bapak Ibu bagikan, misalkan anak-anak mengisi tulis tangan, lalu kumpulkan misalkan foto dan lain sebagainya. Hal-hal yang sudah dilakukan saat ini apa, ngobrol sama siapa aja. Nah, ini kan bahasanya mudah ya Bapak Ibu dipahami anak-anak untuk menjawab. Nah, ini bisa kita gali nih pergaulan peserta didiknya itu sampai mana. Oh, dia sering ngobrolnya sama siapa nih gitu. Apakah dia sering ngobrol sama orang tuanya? Misalkan nanti itu juga bisa dilihat. Nah, ini hanya contoh saja ya Bapak Ibu. Mungkin nanti bisa menjadi referensi Bapak Ibu melakukan kegiatan asesmen diagnostik di awal tahun pembelajaran ini. Sharing saya itu terkait dengan asesmen. Mungkin Bapak Ibu masih bingung ini di mana perbedaannya dengan kurikulum paradigma baru. Nanti insya Allah pasti saya yakin akan dijelaskan oleh Bu Ristanti ya. Terkait mungkin nanti struktur kurikulumnya yang menjadi pembeda, kemudian kebijakan-kebijakannya dan lain sebagainya. Itu mungkin sharing materi saya tentang materi asesmen. Saya kembalikan lagi, Pak. Ya, terima kasih Bu Pia, luar biasa sekali.
Tadi Ya. sudah ada yang komen minta nanti materinya di-share. Mudah-mudahan nanti Bu Pia berkenan untuk men-share materinya. Oh, ya. Ya, boleh, Pada Pak. kesimpulannya saya coba menyimpulkan, nanti tolong dikoreksi Bu Pia. Ya, boleh, Sekolah Pak. penggerak berfokus pada pengembangan holistik hasil belajar siswa yang mencakup kompetensi literasi, numerasi, dan karakter dan dimulai dari SDM yang unggul. Barangkali itu ya Bu Pia ya. Betul, betul, Pak. Betul. Betul ya. Kata Ya. kuncinya adalah kolaborasi dan inovasi.